Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, jumpa lagi dengan saya. Perkenalkan, saya Muhammad Amin. Kalau Anda yang belum kenal, saya mengelola channel ini khusus soal integrated urban farming, artinya pertanian kota terpadu, pertanian, perikanan, dan peternakan sekaligus yang dilakukan secara terpadu. Bisa Anda lihat video-video saya sebelumnya soal ini. Itu dilakukan di lahan perkotaan yang sempit. Kali ini, saudara, sahabat semua, saya membahas tentang apa saja tanaman yang wajib dalam sistem integrated urban farming ini. Nah, kenapa pula saya menggunakan istilah wajib? Ya, istilah wajib ini saya gunakan karena di dalam sistem ini, tanaman yang kita tanam itu memiliki daya integrasi yang paling banyak dengan ikan dan ternaknya. Jadi, tanaman-tanaman ini akan digunakan oleh ikan, oleh ternak, dan oleh kita sebagai manusia sekaligus. Baik itu untuk makanan mereka, pakan mereka, untuk probiotik mereka, atau untuk pemberantasan hama mereka. Jadi pestisida nabatinya. Jadi ada beberapa tanaman yang bisa kita tanam memanfaatkan pupuk dari organik dari ikan dan ternak, tapi tumbuhan itu juga menjadi manfaat bagi ikan dan ternak itu, baik untuk pakan mereka maupun untuk nutrisi mereka atau untuk pupuk tanaman itu atau untuk pestisida nabatinya. Nah, berikut adalah beberapa tanaman itu. Pertama, azolla. Nah, kalau bisa saya ungkapkan, ini bisa disebut sebagai tanaman sejuta umat. Jadi dia punya manfaat untuk ikan, kelinci, dan tanah sekaligus. Dan bisa juga dimakan manusia. Jadi luar biasa manfaatnya. Nah, untuk ikan misalnya, azolla ini bisa menghemat pakan pelet ikan antara 30 sampai 50%. Tidak ada ikan yang menolak azolla microphylla ini. Seperti slogan iklan itu kan. Ya, yang iklan itulah. Bahkan lele pun mau makan tumbuhan yang varian lainnya kerap juga disebut mata lele ini. Lele, mata lele. Ya, mirip-mirip lah ya. Kecuali ikan predator yang bahkan pelet pun tidak diliriknya, apalagi dimakannya. Kalau dikasih pelet, ya tidak diliriknya sama sekali. Jadi doyannya hanya ikan hidup saja. Ikan-ikan seperti toman ya, kemudian arwana, mungkin tidak tahu kalau azolla itu makanan ikan. Tapi lele, gurame, nila, koi, ikan mas akan cepat sekali menghabiskan azolla ini. Nah, seperti di video ini ya. Kemudian azolla bisa jadi juga campuran makanan ikan, makanan untuk kelinci, dengan cara dicampur dengan nasi atau dedak, atau bisa juga diberikan langsung kepada kelinci secara langsung setelah ditiriskan. Kemudian azolla juga bisa menjadi pupuk hijau. Tentu aplikasinya langsung ke tanah. Jadi ada beberapa bahan tumbuhan yang bisa menjadi pupuk. Selain azolla itu ada eceng gondok yang kerap digunakan secara massal untuk menjadi pupuk hijau. Ya tinggal menumpuknya di atas tanah, lalu membiarkannya, maka tanah akan subur. Dan di beberapa negara ini sangat difungsikan ya. Kemudian untuk manusia, azolla ini juga bisa dimakan. Jadi bisa diaplikasikan sebagai sayuran. Ya rasanya kayak seperti sayuran gitu. Dan gizinya juga tinggi, proteinnya
cukup tinggi. Yang kedua, pepaya. Nah, pepaya ini bisa untuk pakan ikan, pakan kelinci, kemudian probiotik untuk ikan dan kelinci, dan juga pestisida nabati untuk tanaman. Jadi banyak sekali ya manfaat pepaya ini. Makanya saya mengembangkan pepaya ini karena manfaat gandanya itu luar biasa. Pakan ikan dan kelinci, probiotiknya juga untuk ikan dan kelinci, dan pestisida juga. Dan kalau kita makan, manusia makan juga bisa gitu. Yang ketiga, pepaya Jepang. Nah, ini sama sebenarnya dengan pepaya, tapi lebih enak ya. Nah, dia tidak pahit, tidak seperti pepaya. Selanjutnya yang keempat itu pisang. Pisang ini juga punya manfaat yang banyak, yang ganda juga bagi kelinci dan ikan. Jadi pisang ini bisa menjadi pakan kelinci, ya, daunnya itu bisa jadi pakan kelinci. Juga bisa jadi pakan ikan kalau dicacah kecil-kecil ya, batangnya juga bisa. Batang atau gedebok pisang itu juga bisa untuk penjernih air atau penetral pH air. Jadi sebelum ikan dimasukkan ke dalam air, gedebok pisang ini sangat baik dimasukkan ke dalam kolam agar pH-nya netral. Jadi luar biasa manfaat pisang ini. Berikutnya yang kelima adalah bawang putih. Nah, bawang putih ini bisa menjadi probiotik untuk ikan dan kelinci. Juga pestisida nabati untuk tumbuhan. Selain bawang putih, bawang merah juga bisa. Bawang-bawang lainnya seperti bawang bombay juga bisa. Tapi terutama bawang putih dan bawang merah yang bisa dijadikan pestisida nabati. Bahkan kulit bawang pun, ya, kulit bawang putih, kulit bawang merah itu bisa dijadikan pestisida nabati. Jadi manfaat bawang ini bagus ya untuk probiotik dan untuk pestisida. Dua manfaatnya. Dan probiotiknya bisa untuk ikan, bisa juga untuk kelinci. Selanjutnya yang keenam, kunyit. Nah, kunyit ini bisa menjadi probiotik ikan dan kelinci. Juga bisa menjadi pestisida nabati bagi tanaman. Selain kunyit, bumbu rempah lainnya seperti lengkuas, jahe, dan temulawak juga dapat dijadikan bahan pelengkap untuk probiotik pada ikan. Jadi bumbu-bumbu dapur ini berkhasiat ya, tidak hanya untuk manusia yang kita makan, tapi juga untuk ikan. Dan juga untuk kelinci, probiotik untuk kelinci juga. Selanjutnya yang ketujuh, daun mint ya, atau pohon mint. Nah, mint ini bisa kita jadikan makanan ikan dan kelinci. Juga bisa untuk manusia. Kelinci sangat suka sekali daun mint ini. Dan punya khasiat juga, karena dia bisa menjadi probiotik juga bagi ikan dan kelinci. Bagi kelinci sendiri ini kan banyak kandungan semacam anti radang gitu juga ya. Jadi baguslah untuk kelinci. Ikan juga suka ya, kecuali beberapa ikan ya. Ikan gurame itu suka, nila juga suka. Dan kalau kita banyak budidayakan ini bisa bermanfaat. Bagi manusia, daun mint ini jelas enak ya. Bisa dijadikan semacam teh ya. Jadi tidak perlu teh lagi, langsung daun mint dikasih gula atau gula merah, itu nikmat sekali. Berikutnya yang ke-8, bayam. Nah, bayam ini
tentu disukai oleh kelinci ya. Juga untuk manusia juga kandungan gizinya tinggi. Kelinci suka sekali bayam ini, bayam merah, bayam batik, bayam hijau ya, semuanya suka. Ya seperti Popeye ya, jadi bisa menguatkan kelinci-kelinci kita. Berikutnya yang ke-9, kangkung. Nah, kangkung ini sangat bagus untuk pakan ikan, terutama gurame. Jadi gurame ini antusias sekali memakan kangkung. Kalau sahabat-sahabat semua punya peliharaan ikan gurame, ya peliharalah kangkung banyak-banyak, tapi tentu dipisahkan ya. Nah, jangan terbalik ya. Jadi gurame ini suka bayam juga, tapi kelinci itu tidak boleh makan kangkung. Jadi ada beberapa tanaman yang memang berbahaya bagi kelinci, termasuk kangkung. Kangkung itu berbahayanya pada batangnya. Jadi dia mengandung semacam bambu-bambuan ya, tanaman bambu-bambuan yang bisa berbahaya bagi usus kelinci. Ada beberapa tanaman lainnya yang orang salah kaprah seringkali, kok kelincinya mati, rupanya karena dikasih kangkung itu. Jangan terbalik, jadi kangkung untuk ikan, bayam untuk kelinci. Selanjutnya yang ke-10, kelor atau daun kelor. Jadi daunnya memang kecil, tapi manfaatnya besar. Makanya ada pepatah itu ya, dunia tidak selebar daun kelor. Manfaat kelor ini besar, manfaatnya tidak sekecil daunnya. Dia bisa menjadi probiotik bagi ikan dan kelinci. Bisa juga sebagai penjernih air. Bagus diterapkan pada air ya. Dan bagi manusia juga banyak manfaatnya, penuh gizi dan vitamin bagi manusia. Juga antioksidan yang bagus bagi manusia. Termasuk juga bagi kelinci ya. Kelor ini bagus dibudidayakan, bisa untuk pakannya juga ya, pakan kelinci juga bagus, banyak sekali manfaatnya. Saudara, demikian saja video kali ini soal tanaman wajib yang dapat kita gunakan untuk sistem integrated urban farming ini atau pertanian kota terpadu. Terima kasih atas atensi sahabat-sahabat semua. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Terima kasih juga atas like dan subscribe-nya. Silakan tonton terus dan simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.